Ini saya share dokumen lagi. Baik, jadi pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan Kemendikbud terkait dengan calon kepala sekolah. Bapak dan Ibu, ada 4 poin penting yang harus kita diskusikan bahwa terkait dengan tautan dan peran guru abad 21, kemudian tugas pokok kepala sekolah, kemudian konsep kepemimpinan pendidikan, peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan tuntutan dan peran guru abad 21 ini sudah menjadi kebutuhan real yang harus kita pahami, karena pada siklus ini seorang guru tentu harus bisa memahami berbagai komponen yang nantinya harus bisa menjadi bekal Bapak Ibu ketika menjadi seorang kepala sekolah. Mengapa demikian? Karena itu akan mengantarkan kita dalam kondisi yang real terkait dengan kecakapan hidup abad 21. Bagaimana Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan Formula 4C. Formula 4C ini akan menjadi sangat penting ketika kebutuhan itu bisa kita realisasikan saat kita bisa melakukan Formula 4C ini sebagai konsep berpikir kreatif, kemudian komunikatif, kemudian kolaboratif dan kritis. Kenapa? Karena dalam konteks inilah yang sebenarnya di abad 21 ini dibutuhkan proses pembelajaran yang terintegrasi. Bagaimana kita bisa merealisasikan beberapa komponen ketika Bapak Ibu merealisasikan sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang manajer sekolah. Disitulah sebenarnya komitmen kita sebagai seorang manajer sekolah akan diuji ketika kita nanti merealisasikan beberapa komponen. Itu tentu akan bisa kita lakukan untuk pengembangan 6 literasi dasar yang tentu itu menjadi salah satu keterampilan yang akan mendukung pada literasi digital, kemudian proses pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu bahwa prinsipnya ketika kita melihat pada kecakapan abad 21 ini dibutuhkan poin-poin yang harus kita lihat ini. Misalnya kualitas karakter. Kita lihat 8 karakter yang harus kita perhatikan, yakni bagaimana iman dan takwa, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Ini menjadi salah satu komponen yang harus kita pikirkan. Pada upaya untuk bisa memberikan komponen itu juga memberikan komponen kompetensi. Mengapa demikian? Karena pada kompetensi inilah yang sebenarnya Bapak Ibu harus perhatikan betul bagaimana ini bisa kita realisasikan dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang saya katakan Formula 4C tadi. Lalu pada posisi ini tidak bisa lepas dalam konteks kita yang kita sinergikan ada 6 literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi Dunia. Ini bisa dipecah menjadi 7 ini ketika kita literasi numerik, literasi baca tulis, literasi sains, literasi informasi teknologi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya dan keluarga negaraan. Nah, semua itu tidak bisa lepas dari komponen yang kita bahas di dalam studi kita di sekolah. Ada kurikulum, ada pembelajaran, ada perbukuan dan penilaian. Itu merupakan standar pendidikan yang harus kita jalani bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Lalu peran strategis guru dalam pembelajaran. Disinilah peran kita. Kalau kita lihat modeling pembelajaran kita Bapak Ibu di perencanaan menyiapkan RPP. Lalu setelah itu Bapak Ibu melaksanakan menyiapkan modelingnya. Nah, dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu harus mengintegrasikan bagaimana komponen-komponen itu betul-betul bisa direalisasikan dengan konteks pembelajaran yang berbasis HOTS, literasi dan karakter. Jadi prosesi ini akan bisa menghasilkan perangkat-perangkat pendukung dalam bentuk media pembelajaran yang nanti kita kemas menghasilkan soal-soal bermedia HOTS. Kemudian juga tentu di sini tidak bisa lepas dari komponen yang Bapak Ibu harus siapkan adalah bagaimana profesionalisme guru itu sebagai pendidik dan pencerdas bangsa. Karena komponen inilah yang Bapak Ibu harus miliki sebagai calon kepala sekolah. Tentu Bapak Ibu harus bisa menunjukkan kapabilitas, kualitas, dan integritas sebagai seorang calon kepala sekolah yang andal dan profesional. Bapak dan Ibu, perlu diketahui ada dasar yang harus Bapak Ibu pahami di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1. Ini pegangan penting buat kita.
saya berharap Bapak Ibu guru ini tidak pernah melupakan pasal 1 ayat di bab 1 pasal 1 ini. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Nah, di sini harus kita pahami siapa yang dilakukan ini objeknya. Objeknya adalah peserta didik. Pada jalur pendidikan formal serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini. Nah, disinilah yang posisinya harus kita lihat bahwa key personnya in the classroom, perannya tak dapat digantikan. Jadi kalau Bapak Ibu jadi guru, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, kecuali guru yang memang sudah profesional dan sudah punya SIM untuk mengajar. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, guru sebagai pendidik profesional ini tentu harus dipahami bagaimana seorang guru memiliki kemampuan dan keahlian khusus ada dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Nah, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai atau value-value karakter tadi serta membangun karakter untuk peserta didik secara berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena inilah yang harus kita perhatikan bagaimana kita sebagai sosok guru nanti digugu dan ditiru. Dan komitmen inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu sebagai seorang guru tentu akan bisa mengidentifikasi dalam komponen sosok guru yang memiliki kualifikasi akademik S1, kemudian ada juga sekarang yang S2, ada juga yang S3. Nah, kemudian juga memiliki kompetensi dan sertifikasi. Karena disinilah kekuatan kita. Apalagi di abad 21 ini para pendidik juga harus memiliki kompetensi 4 kompetensi utama yang harus dimiliki. Profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Hampir Bapak Ibu ini sudah melaksanakan semua. Baik profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Karena komponen inilah yang sebenarnya Bapak Ibu siapkan. Dan itu yang paling Bapak Ibu kuasai adalah kompetensi sosial. Karena kompetensi sosial ini Bapak Ibu melihat temannya sakit saja langsung, weh kenapa gitu ya. Tolong ditolong dong. Nah, ada yang jatuh, tolong dong. Nah, itu kompetensi sosial yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lihat tugas pokok kepala sekolah. Bapak Ibu, regulasinya jelas. Permendiknas nomor 28 tahun 2010 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Lalu PP nomor 19 tahun 2017 sebagai perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Ini jelas akan memberikan dampak positif bahwa pengembangan itu bisa kita lihat dari proses ini. Jadi pasal 15 ayat 1 tentang tunjangan profesi diberikan kepada guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan jiwa kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 1. Lalu pemenuhan beban kerja ini tentu harus dihitung ekuivalennya sesuai dengan Permendikbud agar terpenuhi kinerja itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lihat komponen-komponen ini ketika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tentu harus bisa melihat betul bagaimana kita bisa mengondisikan, mengomunikasikan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan. Sebagai seorang manajer sekolah, Bapak Ibu harus memiliki 12 komponen yang tentu harus diperhitungkan. Dari mulai kita pahami ketentuan umum ini, jadi dari Permendikbud ini paling nggak Bapak Ibu nanti juga pahami betul dari 12 bab ini yang harus Bapak Ibu pahami. Mulai penyetaraan KEPSE kepala sekolah, penyiapan calon, proses pengangkatan, masa tugas, sampai nanti ketentuan penutup. Itu paling tidak Bapak Ibu pahami secara utuh, ya. Nah, tugas pokoknya apa? Bapak Ibu punya tugas pokok beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial. Ini tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini penting karena calon kepala sekolah harus bisa menunjukkan kapabilitas dan kualitas yang senantiasa akan bisa dikontribusikan dalam beberapa komponen yang tentu Bapak Ibu harus miliki. Lalu beban kerja kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah
dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita lihat komponen ini, tentu Bapak Ibu harus pahami betul bagaimana Bapak Ibu memiliki fungsi manajerial, fungsi supervisi, dan fungsi pengembangan jiwa kewirausahaan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Tiga pilar ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Tentu Bapak Ibu pada komponen manajerial ini Bapak Ibu harus bisa pahami betul bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan komponen-komponen ini nanti betul-betul bisa dilaksanakan. Karena apa? Dengan komponen ini Bapak Ibu tentu akan bisa melaksanakan upaya 17 poin penting. Jadi kalau Bapak Ibu seperti menjalankan ibadah sholat 17 rakaat ini dalam sehari semalam, itu bisa kita lihat dari mulai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, menciptakan budaya, iklim sekolah, mengelola guru dan staf, mengelola sarana dan prasarana, mengelola hubungan sampai ke 17 ini. Jadi kelengkapan dokumen, kelengkapan proses ini Bapak Ibu harus melakukan dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan itu menjadi komponen manajerial yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, lalu, Pak Romadi kok banyak sekali. Lalu bagaimana kalau pas masuk angin? Pas flu, pas pilek. Nah, tentu Bapak Ibu bisa ngatur itu. Bagaimana strategi komunikasi yang bisa direalisasikan dan tentu itu akan berdampak semua. Lalu pada saat supervisi, Bapak Ibu bisa merencanakan, melaksanakan dan tindak lanjuti supervisi secara utuh. Lalu pada proses pengembangan jiwa kewirausahaan, Bapak Ibu juga harus bisa melihat komponen bagaimana kita menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Ini nanti Bapak Ibu bisa membuat kantin yang inovatif, misalnya kantin pustaka, jadi terintegrasi antara kantin dengan media pembelajaran. Lalu menerapkan kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Ini bagian dari inovasi-inovasi yang Bapak Ibu harus lakukan dalam beberapa strategi yang tentu Bapak Ibu harus lihat. Apakah itu efektif atau tidak di sekolah? Tentu itu melakukan tahapan evaluasi. Lalu selalu motivasi guru, baik dengan kata-kata, dengan hati, dengan pikiran, sesuai kondisi masing-masing. Lalu motivasi peserta didik dan juga mengembangkan pengelolaan produksi sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dalam komponen-komponen ini, tentu Bapak Ibu harus lihat bila terjadi kekurangan guru, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru pada sekolah. Ini. Jadi Bapak Ibu tentu juga harus menjadi, mohon maaf, serep. Nah, jadi dalam kondisi apapun gurunya nggak datang, gurunya sakit, ya Bapak Ibu kepala sekolah yang akan masuk memberikan pencerahan kepada murid-muridnya, memberikan motivasi untuk murid-muridnya. Wah, ini berarti double dong Pak Romadi. Ya begitulah, sebagai seorang kepala sekolah kita harus multi talent, harus multifungsi, dan di sini kekuatan kita yang harus kita berikan, dan itu tentu akan memberikan kontribusi nyata. Nah, konsep kepemimpinan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana konsepnya. Tentu kita harus lihat sekolah efektif. Pada posisi ini kita lihat dari harapan rata lulus 72%, harapan rata gagal 28%. Lalu sekolah tidak efektif itu 28%, 72% berbalik. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan ketika kita lihat dalam proses seperti ini. Tentu kita bisa lihat pada kekuatan yang terintegrasi pada kemampuan kompetensi yang tentu akan bisa kita jadikan upaya bagaimana kita memberikan kontribusi nyata terhadap usia yang nanti akan bisa kita kuatkan dalam proses kepemimpinan kita. Kemampuan kepemimpinan dan juga kemampuan untuk bisa menjaga aktivitas, motivasi, akselerasi, ini harus kita lakukan secara utuh. Nah, Bapak dan Ibu, kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki tadi menjadi salah satu bagian penting untuk kita realisasikan. Kompetensi kepala sekolah harus bisa kita lihat dari kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, manajerial, dan juga supervisi. Jadi 5 kompetensi kepala sekolah ini harus kita perhatikan. Kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan. 5 kompetensi kepala sekolah harus Bapak Ibu miliki, harus bisa diterapkan, diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dan ini tantangan bagi Bapak Ibu. Tapi ingat, Bapak dan Ibu, hidup itu ada 2, peluang dan tantangan. Kalau Bapak Ibu memang ingin mengambil peluang, pasti ada tantangannya. Kalau Bapak Ibu ambil tantangannya, pasti ada peluangnya. Ini sama-sama yang harus kita lakukan. Nah,
dalam kompetensi ini harus kita perhatikan bahwa kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan ini tentu akan bisa bersinergi dengan kompetensi spiritual, pembelajaran, dan kewirausahaan. Artinya, dalam proses pembelajaran dan kewirausahaan, ini semua harus dilandasi pada kompetensi vertikal, yakni religiusitas. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dan ini tentu akan berdampak pada upaya untuk bisa kita lihat dalam komponen-komponen kompetensi religius. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, struktur kepemimpinan di sekolah, Bapak Ibu pahami bagaimana kepala sekolah mengelola kepemimpinan pendidikan ini pada aspek siapa? Guru, karyawan, dan siswa. Ini tentu Bapak Ibu punya keunikan masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa belajar dari best practice. Selama ini kalau Bapak Ibu jadi anak buah, kadang kan dipimpin kepala sekolahnya, yo kadang, aduh, kepala sekolahnya kok gitu, padahal saya pengennya begini. Nah, besok Bapak Ibu juga akan mengalami digerundeli oleh anak buahnya kayak gitu. Maka Bapak Ibu harus mengambil best practice dari kepala sekolah sebelumnya. Bapak Ibu masing-masing pemimpin punya gaya kepemimpinan. Tapi yang penting jangan pernah merugikan anak buah dan juga jangan merugikan komponen-komponen siswa, karyawan. Kuncinya Bapak Ibu sebagai pemimpin berarti orang yang diteladani, orang yang akan memberikan segalanya dalam konteks kemajuan dan pengembangan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir kita lihat peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi guru. Tentu kita lihat ada kompetensi yang harus Bapak Ibu miliki untuk bisa menerapkan dan mendukung bahwa efektivitas kepala sekolah ini akan bisa memiliki nilai angka kredit yang lebih ketika kita bisa menunjukkan kepribadian dan sosial, kepemimpinan dalam pembelajaran, pengembangan sekolah dan madrasah, manajemen sumber daya, kewirausahaan sekolah atau madrasah, supervisi pembelajaran. Jadi 5 komponen inilah yang tadi saya sampaikan bahwa kepribadian dan sosial serta kepemimpinan pembelajaran ini yang harus kita lihat. Bagaimana peran Bapak Ibu dalam kepemimpinan pembelajaran tentu harus dilihat. Bagaimana kita lihat konsep yang disampaikan oleh Dares dan Pauliko ini di tahun 95 ini menjadi bagian penting. Upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik yang pada gilirannya dapat memberikan prestasi belajar siswanya. Jadi orientasi luarannya adalah prestasi Bapak Ibu. Untuk bisa melakukan prestasi dan mendapatkan prestasi ini tentu Bapak Ibu harus lihat komponen yang diperlukan, komponen yang dibutuhkan, ya. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu perlu pahami strategi sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran mampu menetapkan misi. Jadi mendukung visi keilmuan, visi kelembagaan yang Bapak Ibu terapkan di sekolah, maka guru akan memiliki visi keilmuan untuk mendukung misi dan menetapkan misi, mengelola program pembelajaran dan mempromosikan iklim belajar yang positif. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan, menekankan pada pembelajaran yang unsur-unsurnya meliputi kurikulum. Ini penting. Jadi pemahaman terhadap kurikulum Bapak Ibu harus miliki. Proses belajar ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita melihat proses ini dalam proses belajar mengajar. Lalu penilaian hasil belajar tentu tidak lepas Bapak Ibu sudah melakukan semua. Penilaian serta pembangunan guru, ini supervisi yang Bapak Ibu lakukan. Lalu layanan prima dalam pembelajaran dan pembangunan komunitas belajar di sekolah. Semua komponen-komponen itu tentu akan bisa menjadi bagian penting untuk Bapak Ibu bisa lakukan bagaimana mewujudkan karakter kepemimpinan itu betul-betul menjadi salah satu komponen yang kita lihat. Mengembangkan misi dan tujuan, mengelola program pembelajaran, mendorong iklim pembelajaran akademis, mengembangkan fungsi produksi pendidikan, lalu mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, disitulah yang kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan dalam hal ini bagaimana merumuskan dan mengartikulasikan tujuan pembelajaran, mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum, lalu membimbing pengembangan dan perbaikan proses pembelajaran. Nah, di sini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan evaluasi kinerja guru dan mengembangkannya. Jadi penting buat Bapak Ibu sebagai calon kepala sekolah untuk senantiasa melakukan evaluasi bagaimana kita bisa mewujudkan dan membangun komunitas pembelajaran secara utuh. Lalu menerapkan kepemimpinan visioner dan situasional, lalu melayani siswa dengan prima. Nah, disinilah yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa menerapkan karakteristik kepala sekolah yang efektif, lalu membangun warga sekolah agar pro perubahan, sehingga betul-betul bisa kita lakukan upaya untuk membangun teamwork. Selalu saya katakan membangun super team bukan Superman. Nah, disitulah yang harus kita lihat untuk bisa memberi contoh dan menginspirasi warga sekolah.
menciptakan kultur bagi pembelajaran yang progresif dan kondusif, melakukan perbaikan secara terus-menerus, lalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pembelajaran, serta menyediakan sebagian besar waktu untuk pembelajaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kunci kepemimpinan Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah ini. Bapak Ibu senantiasa melakukan komunikasi dengan semua tim. Jadi ada super tim. Lalu bagaimana Bapak Ibu selalu berpikir kreatif, memberikan motivasi yang terintegrasi, lalu selalu berpositif thinking pada anak buahnya, dan senantiasa menerima feedback dan juga memberikan feedback. Itu yang penting. Bapak dan Ibu, komitmen kita untuk bisa merealisasikan menjadi seorang pemimpin, menjadi calon kepala sekolah yang profesional, yang andal, tentu harus kita lakukan dalam beberapa komponen yang tidak bisa melepaskan dari berbagai strategi yang harus kita lakukan. Maka senantiasa saya selalu tekankan, milikilah 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena komitmen inilah sebenarnya akan bisa kita lakukan. Dengan rajin menulis dan membaca, kita akan senantiasa mampu mengintegrasikan, mampu melakukan akselerasi, dan disitulah kita mampu menciptakan peluang dan menyelesaikan tantangan untuk bisa menghasilkan upaya-upaya maksimal untuk kita. Semoga Bapak Ibu selalu sukses menjadi calon kepala sekolah ke depan, dan akhirnya betul-betul menjadi kepala sekolah yang visioner, kepala sekolah yang kreatif, inovatif, produktif, untuk turut serta membangun SDM unggul Indonesia, sehingga disitulah Bapak Ibu akan tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Disitulah kekuatan dan keabadian Bapak Ibu untuk melaksanakan profesi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang kami hormati,